Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kembali lagi ke tutorial analisis data waktu, di mana kita akan belajar tentang video 5. Di sini kita akan belajar tentang uh, materi baru, yaitu tentang pendugaan parameter, pemeriksaan diagnostik, dan pemilihan model. Nah, dapat kita lihat pada teorinya model ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independent variable. Nah, untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat digunakan data dari nilai lampau serta nilai sekarang dan kesalahan lampaunya. Nah, model ARIMA sendiri dibagi dalam 3 kelompok. Nah, seperti pada tutorial sebelumnya, di mana yaitu model autoregressive, moving average atau MA, dan model campuran autoregressive moving average atau ARMA yang mempunyai karakteristik dari dua model pertama. Nah, untuk pertamanya kita akan melihat model dari autoregressive atau AR. Nah, berikut adalah model autoregressive atau AR dengan order P atau model ARIMA P00. Nah, dinyatakan sebagai berikut. Dapat kita lihat modelnya adalah XT sama dengan mu aksen ditambah theta I dikali XT T kurang 1 tambah dan seterusnya. Di mana keterangan dapat dilihat mu aksen di sini merupakan suatu konstantanya, sedangkan ini merupakan parameter dari autoregressive to P, dan ET merupakan nilai kesalahan pada saat T. Nah, selanjutnya kita akan melihat model kedua, yaitu model MA. Sama seperti tutorial sebelumnya, di mana model MA itu merupakan bentuk umumnya model moving average dengan order key atau model ARIMA-nya 00 key yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat ini modelnya. Nah, model moving average-nya ialah XT sama dengan mu aksen ditambah ET dikurang theta 1 ET kurang 1 sampai dengan theta Q ET kurang K. Nah, di mana mu aksen di sini merupakan suatu konstantanya, sedangkan theta 1 sampai theta Q di sini merupakan parameter dari moving average, dan ET kurang K di sini merupakan nilai kesalahan pada saat T kurang K. Nah, itu merupakan model MA. Selanjutnya kita akan melihat model campuran. Nah, model campuran ini merupakan model ARMA atau proses ARMA, di mana bentuk model umumnya ialah proses AR1 dan MA1. Misalnya ARMA 0101 dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini merupakan model dari ARMA, di mana dapat kita lihat XT sama dengan mu aksen tambah theta XT kurang 1 tambah theta dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini merupakan model proses ARIMA. Apabila non stasionaritas ditambahkan pada campuran proses ARMA, maka model umum ARIMA ialah menjadi P D Q, di mana P merupakan model AR, D merupakan diferensinya, dan Q merupakan model MA-nya. Nah, persamaan untuk kasus sederhana ARIMA ini ialah 111. Ini adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan model dari ARIMA, di mana keterangannya dapat dilihat seperti ini. 1 dikurang B adalah pembedaan pertama. 1 dikurang theta 1B dikali XT merupakan adalah model AR order 1, dan ini mu aksen tambah 1 dikurang theta 1B dikali ET adalah model MA order 1. Nah, itulah tutorial singkat teori tentang model-model dari yang telah digunakan, yaitu model AR, model MA, dan juga ARMA, dan model ARIMA. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan menggunakan R, yaitu tentang penunggaan parameter, pemeriksaan diagnostik, dan pemilihan model. Nah, data ini merupakan data PDRB, di mana yang terdiri dari tahun 2010 sampai 2016, di mana datanya terdiri dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy data PDRB tersebut untuk dimasukkan ke dalam R. Nah, setelah itu, ini merupakan sintak untuk
mengcopy data. Nah, setelah itu akan kita panggil data yang sudah tercopy. Nah, ini merupakan data PDRB tadi yang sudah tercopy. Selanjutnya kita akan mengambil data PDRB saja dengan coding seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memplotkan datanya untuk melihat grafik model data. Nah, dapat kita lihat ini merupakan plot data PDRB Provinsi Aceh, di mana dari plot ini dapat kita lihat datanya cenderung naik dan terjadi fluktuasi atau penurunan di observasi ke-20 dan naik lagi di observasi yang ke-22 atau 23. Nah, selanjutnya kita akan menganalisisnya menggunakan library T-series. Ini merupakan codingnya. Setelah itu kita akan membuat kolom pada plotnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat plot ACF dan PCF-nya seperti video tutorial sebelumnya, di mana kita akan melihat plot ACF untuk menentukan order dan plot PCF untuk menentukan order juga. Nah, di sini dapat kita lihat dari plot ACF ini dapat kita lihat terjadi penurunan secara eksponensial. Nah, selanjutnya kita akan melihat plot PACF. Nah, dari plot PACF ini dapat kita lihat terjadi penurunan secara drastis pada lag kedua. Nah, setelah kita tentukan plot ACF dan PACF-nya, selanjutnya kita akan menguji kestasioneran datanya. Nah, karena pada data PDRB tersebut tadi tidak stasioner, maka kita akan menguji kestasioneran datanya. Nah, di sini kita menggunakan sintak adf.test menggunakan data PDRB. Nah, dapat kita lihat nilai p-value yang didapatkan ialah 0,948, di mana hipotesisnya ialah jika p-value lebih besar dari alpha 0,05 itu menandakan data tidak stasioner. Nah, karena data tidak stasioner, maka selanjutnya kita akan melakukan differencing untuk menstasionerkan data. Nah, ini merupakan codingnya untuk differencing pertama. Nah, setelah kita mendifferencing untuk pertama kali, kita akan melakukan pengujian kembali, yaitu untuk melihat kestasioneran data setelah di differencing sebanyak sekali. Nah, dapat kita lihat berdasarkan uji augmented decoupler test didapatkan nilai p-value 0,4533, di mana juga masih lebih besar dari alpha 0,05 sehingga datanya belum stasioner. Selanjutnya kita akan melakukan differencing kedua kali menggunakan coding seperti ini. Ini merupakan differencing kedua. Nah, setelah didapatkan differencing kedua, kita akan menguji kembali kestasioneran datanya. Nah, ini merupakan p-value differencing dua kali dengan uji kestasioneran kedua. Dapat kita lihat nilai p-value-nya 0,01108, di mana nilai p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan data yang digunakan sudah stasioner. Nah, selanjutnya setelah kita menguji kestasioneran data, kita akan membuat model, di mana kita akan membuat 3 model di sini. Pertama, setelah kita dapatkan sebanyak differencing 2 kali, kita akan membuat model pertama, yaitu model 1, di mana ordernya 120. Nah, dapat dilihat di sini 1 di sini merupakan AR1, 2 di sini merupakan differencing yang sudah dilakukan 2 kali, dan 0 di sini MA0 atau MA tidak ada. Jadi model 1 ini merupakan model AR dengan differencing sebanyak 2 kali. Nah, ini merupakan model 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat model kedua, di mana ordernya 021, di mana 0 ini AR0, sedangkan 2 di sini differencing sebanyak 2 kali, dan 1 di sini merupakan MA1. Oleh karena itu model kedua ini model MA1 dengan differencing sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita akan membuat model ketiga. Di sini dapat kita lihat ordernya ialah 121, di mana artinya AR1 dengan differencing 2 kali dan MA1. Berarti model ketiga ini model A5. Nah,
Setelah kita membuat 3 model tersebut, kita akan membandingkan model mana yang terbaik dari model 1, model 2, atau model 3. Nah, kita akan melihat model mana yang terbaik berdasarkan nilai IC. Nah, ini merupakan model 1. Dapat kita lihat nilai IC-nya ialah 670,71. Nah, selanjutnya kita akan melihat IC pada model kedua. Nah, didapatkan nilai IC-nya ialah 667,14. Nah, kita akan melihat IC pada model ketiga. Nah, dapat kita lihat nilai IC pada model ketiga 667,21. Nah, berdasarkan ketiga model tersebut, dapat kita lihat yang memiliki nilai IC terkecil ialah pada model kedua, yaitu 667,14. Sedangkan IC pada model pertama dan kedua terlalu besar. Oleh karena itu, model terbaiknya ialah model kedua. Selanjutnya, kita akan melakukan estimasi parameter menggunakan model terbaik tadi. Nah, di sini merupakan fungsinya, di mana kita akan memasukkan model kedua ke dalam coding tersebut untuk melihat nilai koefisiennya atau mengestimasi parameternya. Nah, dapat kita lihat nilai MA1-nya ialah min 0,999988. Nah, untuk estimasi parameter kita akan melakukan pengujian hipotesis, di mana berdasarkan estimasi parameter. Nah, dapat kita lihat, ini merupakan estimasi parameter di mana hipotesisnya H0 modelnya signifikan, sedangkan HA-nya model tidak signifikan, di mana kriterianya ialah tolak H0 jika koefisien mutlak lebih kecil dari alfa, sedangkan terima H0 jika koefisien mutlaknya lebih besar dari alfa. Nah, berdasarkan output yang kita dapat, nilai koefisien MA1-nya ialah min 0,999988 atau mutlak 0,999888, di mana nilai koefisien ini lebih besar dari alfa 0,05. Oleh karena itu, modelnya signifikan atau terima H0. Nah, selanjutnya kita akan menguji diagnostik modelnya menggunakan uji L-Jung-Book test. Nah, ini merupakan codingnya. Dalam coding tersebut juga dimasukkan model terbaik tadi, yaitu model kedua. Nah, didapatkan nilai p-value-nya 0,06216, di mana Bong-Joon L-test ini kita akan melihat apakah residual yang kita dapat memenuhi white noise atau tidak. Nah, dengan menggunakan uji hipotesisnya, di mana H0-nya ialah residual memenuhi syarat white noise, sedangkan HA-nya residual tidak memenuhi syarat white noise. Nah, dapat kita lihat output yang kita dapatkan p-value-nya 0,06216, di mana menunjukkan bahwa lebih besar dari alfa atau lebih besar dari alfa 0,05. Oleh karena itu, artinya residual yang kita dapat pada model kedua memenuhi syarat dari white noise. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan diagnostik model, kita akan melakukan peramalan berdasarkan model terbaik, yaitu model kedua, sebanyak 12 bulan ke depan. Nah, ini merupakan peramalannya, fungsi peramalan. Nah, selanjutnya kita akan panggil. Nah, ini merupakan data prediksi atau data ramalan berdasarkan model terbaik sebanyak 12 bulan. Nah, selanjutnya kita akan memplot datanya, sehingga kita akan membandingkan data asli dengan data ramalan. Nah, kita akan buat dulu ring plotnya. Nah, ini merupakan plot data asli tadi. Selanjutnya kita akan menambah garis untuk data ramalan. Nah, dapat kita lihat ini merupakan data ramalannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat legend. Nah, ini dapat kita lihat
yang biru ini merupakan data aktual, sedangkan yang bergaris merah ini merupakan data ramalan. Nah, sekian singkat tutorial hari ini tentang pendugaan parameter pemeriksaan diagnostik dan pemilihan model. Nah, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.